Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Jamaah Masjid Muhajirin yang insyaallah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mari kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semuanya, mencurahkan kenikmatan kepada kita semuanya, yang dimana jamaah sekalian, kenikmatan tersebut bersama-sama kita pergunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semuanya jamaah sekalian termasuk golongan orang-orang yang disebut oleh Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mufarridun, yaitu laki-laki dan perempuan yang ahli dalam berzikir. Dan duduknya kita di rumah Allah ini dalam rangka untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi yang mulia, junjungan kita, panutan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya dengan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, pengadilan yang setinggi-tingginya nanti akan dimulai. Jikalau tidak dengan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan dimulai pengadilan itu. Pengadilan tertinggi yaitu pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita termasuk umatnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Masjid Muhajirin yang insyaallah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang dia berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini jamaah sekalian merupakan satu kabar gembira untuk kita semuanya, bahwa apabila kita melaksanakan siam di bulan Ramadan ini, maka seluruh dosa-dosa kita akan hilang, akan sirna. Dan sesampainya di penghujung Ramadan nanti, kita seolah-olah seperti bayi yang baru lahir, tidak membawa dosa sama sekali. Namun bukannya tanpa syarat jamaah sekalian, ya, bukannya tanpa syarat. Apakah hanya di bulan Ramadan ini kita menahan haus dan lapar saja? Tentunya tidak. Tentunya hendaknya di bulan Ramadan ini kita melakukan puasa tidak hanya sekedar menahan haus dan lapar saja. Akan tetapi jemaah sekalian, yang paling terpenting di sini bukannya batalnya kita dari puasa, namun batalnya dari pahala puasa ini lebih terpenting lagi. Dan ini menjadi satu pokok, ya, menjadi satu landasan utama agar pahala kita tidak saling berguguran, agar kita benar-benar ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi tadi. Maka jemaah sekalian, jadi cintai oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya di sini
agar kita mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, mendapatkan fadilah keutamaan ini adalah kita benar-benar menahan daripada maksiat mata, maksiat mulut, maksiat pendengaran, maksiat pikiran dan maksiat hati. Jemaah sekalian, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perhatikan ini jemaah sekalian, Allah mensyariatkan puasa untuk kita semua dan umat-umat terdahulu. Agar apa tujuannya? Agar kita mencapai derajat yang takwa. Takwa ini adalah merupakan satu pencapaian yang sangat luar biasa. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bulan puasa tidak hanya yang dilarang oleh Allah saja secara syariat kita untuk menahan, bahkan yang mubah saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita puasa. Makan ini mubah, minum mubah, ya, bercumbu dengan istri kita atau suami kita ini hukumnya mubah, bahkan berpahala. Yang berpahala saja di bulan Ramadan ketika pagi sampai sore hari tiba, kita dilarang bahkan diharamkan. Apabila sampai terjadi, maka ada kafarahnya sendiri. Apalagi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini titik pentingnya. Maka sampai apabila kita benar-benar menahan daripada mata kita, mulut kita, hati kita, pendengaran kita, maka kita akan mencapai takwa. La'allakum tattaqun. Maka jemaah sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi orang yang benar-benar tattaqun tadi, orang yang bertakwa kepada Allah dan mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambih tadi, maka hendaknya kita memiliki senjata, memiliki perisai, ya, untuk membentengi diri kita sendiri, membentengi diri kita dari hal-hal yang berbau maksiat. Ya, coba perhatikan ini jamaah sekalian. Ada cerita yang sungguh menarik. Saya punya teman. Ini cerita sungguh-sungguh terjadi ini. Saya punya teman. Dia sudah, masya Allah, dia sudah ngaji, sudah hijrah, gitu. Sudah hijrah. Oh, masya Allah, penampilannya luar biasa. Namun yang namanya syaitan, oh masya Allah, ini menggebu-gebu godaannya. Kalau enggak berhasil goda ini, goda sisi lain. Kalau di sisi lain enggak berhasil, di sisi yang lain. Itu syaitan, godanya seperti itu. Suatu ketika, ya, oh, rumah tangganya nyaman, damai, ya gitu ya. Dilalah ada pengumuman reuni. Oh masya Allah. Reuni ini terkadang memang bikin musibah reuni ini, ya, reuni SMA, la haula wala quwata illa billah. Reuni ini kadang bikin musibah. Acaranya aja masya Allah banyak maksiatnya, ya kan, mengadakan apalah karaoke, ya, pesta-pesta, makan minum sambil berdiri, ikhtilat, bercampurnya laki-laki sama perempuan. Jadi masalah ini kadang, ya, memang nggak semuanya reuni menjadi sumber permasalahan. Namun sebagian besar, ya, para asatid kita ini menyarankan kalau ada reuni-reuni seperti itu yang tidak, ya, yang keluar daripada syariat, untuk melindungi keimanan kita lebih baik tidak ikut. Terkadang memang reuni menjadi ajang apa? Pamer. Wah, datang menggunakan mobil apa motor nih. Pertama udah maksiatnya di situ tuh, pamernya ini. Yang kedua, ya, pamer apa? Pamer pasangan. Wah, pasangannya ganteng, pasangannya cantik, kayak gitu ya. Yang ketiga, wah, pamer apa? Penampilan dan lain sebagainya. Nah, ini kawan saya, sahabat saya, bahkan sebagai wasilah saya hijrah. Bayangkan ini, sahabat saya ini sebagai wasilah saya hijrah kepada hidayah sunnah. Pada waktu itu bercerita kepada saya, loh, saya tanya dulu, kan kita berjamaah di masjid ini ya. Loh, Bang, Mas, kenapa ini tangannya kok
kayak disunat. Jadi diperban tuh Pak, besar tangannya diperban. Ini Mas Soni, saya ceritakan ini. Ini Mas Soni boleh cerita ini kepada siapa saja. Oh gimana Mas ceritanya Mas? Ya gini. Ceritanya seperti ini. Saya ini dapat undangan di Facebook, ya kan? Reoni. Wow, Masya Allah, reoni. Dilalah yang memberi undangan ini adalah dulu yang pernah saya sukai. Ya. Dilihat ini. Oh, kok makin cantik. Belum ada yang punya lagi ya. Dilihat, oh kok makin cantik nih, ya kan? Oh, makin cantik ya. Dulu perasaan biasa aja, kok sekarang makin cantik nih. Oh bener Pak. Akhirnya di japri Facebook di chat itu apa namanya? Facebook itu di chat ya, chat namanya, di chat itu. Akhirnya tukeran apa? Nomor HP, WhatsAppan akhirnya. Tolong dong, nanti aku juga mau berangkat. Loh, bukannya kamu di luar kota? Iya, aku sekarang di sini lagi liburan. Nanti kalian saya dijemput ya. Wah, Masya Allah, minta dijemput nih. Cari gara-gara nih cewek nih Pak. Aku minta dijemput ya nanti ya. Ya, akhirnya singkat cerita deal lah, mau dijemput. Nah, teman saya ini keluar menggunakan motor. Keluar, sampai luar ya kan, motornya diparkir. Ditanya dulu sama istrinya, mau kemana Bi? Mi, ada undangan klien. Bohong lagi. Bohong nih Pak. Ya, alasannya apa tadi? Reuninya. Ya memang reuni ya bener. Tapi alasannya apa? Mau ketemu sama kolega. Memang dia seorang pembisnis besar. Ya, mau ketemu sama kolega. Oh ya, hati-hati ya Bi ya. Ya, keluarlah motor itu. Gerbangnya Bu, namanya orang kaya ya. Gerbangnya itu tingginya 3 meter lah. Wah, dia tutup tuh gerbangnya. Pas dia tutup, Masya Allah, jempolnya carry ketinggalan. Wah, kejepit tuh jempolnya, sampai cemet katanya. Wow, darahnya kemana-mana, ketes-ketes, kicat-kicat, sampai dia diem. Masya Allah, diem. Akhirnya dia buka lagi gerbangnya, dia masukkan lagi motornya, dia masuk ke rumah. Loh Bi, kenapa? Kok gak jadi? Iya nih jempolnya. La ilaha illallah, jempolnya sampai cemet tuh. Siapa yang ngobati? Istrinya. Masya Allah, istrinya. Dia makin cinta sama istrinya kan. Diobati sama istrinya gitu. Masya Allah, Allahul Musta'an. Ini jamaah sekalian. Ini diobati nih lukanya. Ya. Ternyata teman saya akhirnya duduk sambil merenung. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji hanya bagimu ya Allah atas segala ketetapan yang Engkau berikan kepada saya. Alhamdulillah ala kulli hal. Teman saya bilang seperti itu. Ya, ternyata dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau enggak kejepit jempolnya, jadi jemput enggak? Jadi jemput Pak. Kira-kira lanjut enggak hubungannya kira-kira? Ya lanjutlah. Wong seneng podo seneng kok. Lanjut. Ya, mungkin dilanjut dengan WhatsAppan, sering ketemuan, bahasanya mesra-mesraan. Naudzubillah. Bisa jadi perzinaan. Lah ini jamaah sekalian. Bisa jadi Allah melindungi kita dari maksiat dengan cara yang menyakitkan. Dengan cara yang menyakitkan. Kita sudah zikir pagi, zikir petang. Loh, zikir pagi, zikir petang ini sunnah muakkadah loh jamaah sekalian. Sunnah muakkadah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Coba wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya zikir dan bertasbihlah kepada Allah, ya. Dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang hari. Nah, ini perintah ini. Zikir pagi, zikir petang agar kita apa jamaah sekalian? Agar kita diberi ya selalu ingat pada Allah. Dibentengi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian, para ulama berkonsensus, bersepakat bahwasanya segala sesuatu
yang mengingat Allah Subhanahu wa taala ini adalah zikir. Apapun itu. Ziarah kubur itu zikir, bahkan mencerdaskan pikiran kita, mencerdaskan kalbun kita. Ziarah kubur. Tapi ziarah kubur bagi yang kita kenal sunnahnya, bukan yang enggak kita kenal kita ziarahi. Ya. Umpama seperti Wali Songo, umpama gitu ya. Ziarah ke Wali Songo. Wali Songo enggak kenal kita, sunnahnya yang kenal kita. Nabi SAW dulu ziarah kubur kemana? Ke sahabat-sahabatnya yang beliau kenal. Karena apa? Sesungguhnya yang kita ziarahi itu mengetahui siapa yang sedang mengunjungi makamnya. Tahu itu, penghuni kubur itu tahu siapa yang mengunjunginya dan siapa yang mendoakannya. Dan ini termasuk sunnah ya, sunnah jamaah sekalian, mengunjungi saudara-saudara kita dulu, terutama orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Ya, orang tua kita yang sudah meninggal dunia, mereka tahu kita mengunjungi mereka, mereka tahu. Teman kita sesama seperjuangan mungkin ya jamaah, dulu aktivis dakwah, bener loh. Waktu saya malam Ahad dulu, waktu masih ada kajian Ustadz Farudin tuh Pak ya, malam Ahad kan gitu. Itu bersama dengan teman saya itu, masya Allah. Malamnya itu masih diskusi saya sama teman saya itu. Dia ketua takmir masjid Baitul Muhsinin itu dekat terminal Condong Catur. Ketua takmir dia. Kita ngobrol, diskusi terkait dengan permasalahan yang disampaikan oleh Ustadz kepada kita semuanya. Ya, kita diskusi. Paginya beliau sholat subuh berjamaah di masjid, pengajian jamaah, pengajian Ahad pagi sampai isyraq, sampai suruk, terus sholat awabin 2 rakaat. Masya Allah, dia sudah mendapatkan pahala haji dan umroh tamah sempurna sampai 3 kali kata Nabi SAW. Terus beliau pulang duduk di teras rumahnya, disiapkanlah oleh istrinya makanan, snack ya, dimakan sebagian. Istrinya masuk, masakan matang, suaminya dipanggil. Pas dipanggil, suaminya sudah meninggal dunia. Masya Allah, enak sekali nih. Enak gak jamaah? Malamnya kajian, paginya sholat subuh berjamaah, pengajian lagi, zikir gak itu? Masya Allah zikir. Sholat awabin 2 rakaat setelah syuruk, 15 menit setelah syuruk. Sudah pulang dia membawa haji umroh tamah, sampai rumah meninggal dunia. Enak gak? Masya Allah, bikin cemburu jamaah, bikin cemburu kita kalau ada teman kita yang meninggal seperti itu. Kita kunjungi makamnya, mereka tahu kita datang, mereka tahu. Saudara-saudara kita ya, saudara kita yang sudah meninggal dunia, kita kunjungi makamnya. Seperti Nabi SAW mengunjungi para makam baki, makam sahabat-sahabatnya yang dulu berjuang di medan perang, meninggal dunia. Mereka tahu kita kunjungi, mereka tahu. Dan ini termasuk zikir. Dan tidak disyariatkan ya mengunjungi makam dengan perjalanan. Safar kita kemana? Khusus mau perjalanan. Nah, kita yang dekat-dekat saja ya. Kecuali kalau memang makam orang tua kita jauh ya, ya silakan, karena itu memang makam orang tua kita. Beda ceritanya. Taib, jemaah sekalian, ini zikir ini adalah perisai untuk kita semuanya. Perisai agar kita tidak melakukan kemaksiatan. Coba perhatikan jemaah sekalian. Terkadang ada seseorang yang akan bermaksiat, halangannya ada aja itu. Tapi sebenarnya halangan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang dia tidak gubris. Dia terjang tuh halangannya, akhirnya jadi bermaksiat. Misal nih, contoh nih. Ada contoh kasus. Ada ini remaja masjid, dia suka berdakwah di masjidnya dan dia sudah ngajar TPA nih. Udah ngajar TPA, menggerakkan remaja muslim lagi. Suatu ketika dia kuliah. Tatkala kuliah dia kenal sama mahasiswi lah tentunya ya. Teman ceweknya lagi. Namanya setan jemaah sekalian ya. Menggoda. Akhirnya kena lah itu. Namanya hati ya, sangat lemah sekali. Akhirnya suatu saat
si remaja tadi berencana untuk ngapel lah istilahnya, ngapeli ya. Mungkin malam minggu atau malam apa, malam Jumat Kliwon apa terserah, nggak tahu ya. Pokoknya ngapeli itu si remaja tadi, remaja masjid nih ngapeli. Di tengah perjalanan bannya meletus, jeblok jamaah, nggak cuma bocor, meletus. Lah seperti ini nih kalau dia sadar, itu jadi apa? Ini jadi perhatian harusnya. Jangan diteruskan lagi, ini maksiat. Tapi kadang orang nggak mau tahu nih, cari tempat tambal ban. Terselamatkan nggak ini bannya? Terselamatkan. Ini kira-kira mau lanjut apa enggak nih? Ya tergantung hatinya nih, imannya kuat mana nih? Lu kuat di maksiat apa kuat di yang hak ini? Ya, akhirnya kuat di maksiat ini. Akhirnya jalanlah dia. Ya boncengan lah dia, akhirnya pacaran lah dia. La haula wala quwata illa billah. Ini jamaah sekalian, mungkin suatu saat kita berhadapan dengan suatu peristiwa, suatu keadaan, kita berhadapan dengan HP kita ya, dengan HP kita. Tatkala kita akan masuk pada situs-situs yang tidak benar, bisa jadi Allah memberi halangan berupa sinyalnya buruk. Kok nggak jadi sini, kok nggak keluar sih, umpama gitu. Atau mungkin kepada hal yang lain, kok dilalah pas kuotanya habis, umpama ini. Tapi dia masih terjang itu keluar rumah untuk cari kuota. Jadi nggak bermaksiat? Jadi. Maka sebenarnya jamaah sekalian, yang dikhawatirkan itu tatkala kita mau bermaksiat, kok tidak ada penghalang dari Allah Subhanahu wa taala, mulus saja mau maksiat itu. Mau korupsi, mulus. Mau maksiat, mulus. Ini bisa jadi karena istidraj, bentuk elu-eluan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka oleh karena itu jamaah sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu perisai. Dan perisai ini ya adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, khususnya jamaah sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dilalah kita ini alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu di bulan Ramadan. Karena bertemu di bulan Ramadan, hendaknya kita bersungguh-sungguh. Bisa jadi ini adalah kesempatan kita terakhir di bulan Ramadan jamaah sekalian. Kita bersungguh-sungguh. Saya punya kakak nih jamaah. Kakak saya itu umurnya sekitar 40 kurang lah, 40 kurang. 40 tahun kurang lah, kurang dikit. Itu baru aja meninggal sebelum Ramadan. Belum merasakan Ramadan, baru aja meninggal sebelum Ramadan. Bukan sakit corona, bukan. Ternyata karena sakit jantung, ya jantung. Masya Allah. Kita nggak ngerti jamaah sekalian. Kita nggak ngerti akan meninggal kapan. Kita nggak ngerti. Masya Allah. Ya, kita bersyukur sekali hidup di bulan Ramadan ini, bersyukur. Kita berharap ya Allah semoga nanti di bulan Ramadan kita benar-benar bisa beribadah dengan semaksimal mungkin ya Allah. Dan setelahnya nanti kita memang benar-benar terhindar dari bebas atau hilang semuanya dosa-dosa kita. Dan mumpung kita di bulan Ramadan jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Ramadan ini adalah waktunya turunnya Al-Quran. Dan Al-Quran itu jamaah sekalian turun di bulan Ramadan. Dan ternyata tidak hanya Al-Quran saja yang turun di bulan Ramadan, keempat-empatnya. 4 kitab suci semuanya turun di bulan Ramadan. Dari Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran semuanya turun di bulan Ramadan. Semuanya turun di bulan Ramadan jamaah sekalian. Maka hendaknya kita ada perhatian khusus lah dengan Al-Quran. Ya masa 1 bulan kita dikasih waktu 1 bulan yang nggak khatam sekalipun, ya minimal lah 1 kali khatam jamaah sekalian. Ada yang bertanya, Pak, masalahnya saya bacaannya gerotal geratul. Nggak masalah. Bacaan gerotal geratul itu tetap dapat 2 pahala kata Nabi SAW. Ya, 1 pahala belajar bersungguh-sungguh, 2 pahala membaca Quran. Dan orang baca Quran ini 1 pahala, 1 hurufnya 1 kebaikan kalau salah. Kalau benar 10 kebaikan. Kok dilalah bacanya di bulan Ramadan, dikali 700 kebaikan. Bayangkan.
Udah berapa pahala kita dapat? Berapa pahala ini jemaah sekalian kita dapat ketika kita membaca Quran? Salah pun mendapat satu kebaikan. Jadi di bulan Ramadan kalau salah mendapat berapa? 700 kebaikan. La haula wala quwwata, masya Allah, subhanallah, luar biasa ini. Ya, masa kita nggak ada sih mesra-mesranya sama Al-Quran? Kalau ada yang belum bisa baca Quran, loh, telecek ini jamaah sekalian. Tempat-tempat untuk bisa baca Quran itu telecek banyak. Tempat-tempat lembaga untuk bisa baca Quran itu banyak. Mulai dari nol. Bahkan ada yang dijamin 9 kali tatap muka langsung bisa baca Quran. Loh, apa enggak menarik? Ya, menarik, monggo dipelajari itu, ya, dipelajari. Di masjid ini aja kan banyak nih teman-teman, ya, takmir yang sudah memiliki kemampuan baca Quran yang bagus. Minta belajar sama mereka. Ya. Karena apa jemaah sekalian? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran, dan setelah bisa dan mengajarkannya. Ya kan, kita belajar Quran nih. Kita ingin nggak menjadi orang yang terbaik di atas muka bumi? Tentunya pengen menjadi orang yang terbaik di atas muka bumi. Nah, salah satunya adalah dengan cara belajar Al-Quran. Setelah kita pintar baca Al-Quran, mengajarkannya kepada yang lainnya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajar dan mengajarkannya. Nah, ini jamaah sekalian. Hendaknya ini kita terpacu, ya. Kita kalau sudah bisa, kita ajarkan kepada istri kita, kepada suami kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, ya. Seperti itu. Nah, maka oleh karena itu jamaah sekalian, hendaknya di bulan Ramadan ini kita benar-benar banyak berzikir. Salah satunya zikir yang paling mulia di antaranya adalah zikir dengan membaca Al-Quran. Zikir dengan membaca Al-Quran ini pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, membaca Quran. Bahkan Al-Quran nanti akan datang. 2 nanti yang akan datang, yang memberi kesaksian. 1 puasa, 2 tilawah Al-Quran. Al-Quran ini nanti akan datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membela kita. Ya Rob, dulu si fulan ini matanya terjaga, tidak tidur karena untuk apa? Membaca Al-Quran. Maka oleh karena itu jamaah sekalian, Al-Quran ini akan datang kepada kita semuanya. Ya, dalam bentuk apa? Dalam bentuk pertolongan. Kita sudah tidak ada yang menolong lagi nanti jamaah sekalian. Orang tua kita sudah sibuk dengan urusan mereka sendiri. Anak kita, saudara kita, teman-teman kita, sahabat kita, karib kita, semuanya mereka sibuk dengan kepentingan mereka sendiri-sendiri di alam akhirat nanti. Kita pun juga demikian, sibuk dengan kepentingan kita sendiri-sendiri. Siapa yang menolong kita? Idza matal insanun qata'a 'amaluhu illa min thalathatin. Jikalau orang nanti meninggal dunia jamaah sekalian, akan terputuslah segala urusannya di dunia kecuali 3 perkara. Apa jamaah sekalian? Shadaqatin jariyatin. Yang kedua, wa ilmin yuntafa'u bihi. Ini ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, wa waladin sholihin yad'ulah, yaitu apa? Anak soleh yang senantiasa mendoakan. Ini jamaah sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini termasuk daripada apa? Wa ilmin yuntafa'u bihi. Ya, kita selama hidup di dunia kita mengajarkan kebaikan, mengajarkan Al-Quran, maka itu kita meninggal dunia jamaah, kita passive income, diam tapi pahalanya akan terus mengalir. Nah, kalau sudah terlambat Pak, umpama terlambat, ya kalau terlambat jamaah sekalian, ini cara yang paling efektif nih. Kalau panjenengan punya rezeki lebih, biayai anak kita atau anak orang lain belajar agama. Kalau kita merasa nih, kok telat ya, saya pengen belajar agama, tapi kalau sudah belajar nanti saya tetap juga nggak bisa menyampaikan kepada orang lain, nggak bisa mendakwahkan, umpama nggak bisa mengajarkan kepada yang lain. Kalau begitu, kalau panjenengan punya rezeki lebih, biaya itu anak yang sedang belajar agama tuh di pondok pesantren, cari Pak Bu, cari mereka,
biayai. Mereka kalau pinter, punya murid, jenengan dapat nggak? Masya Allah dapat. Mereka pinter agama dari mana? Dari uang kita. Makanya saya kalau ngajar seperti ini, ngajar Quran, ngajar itu, saya ingat orang tua saya, bapak saya dulu macul sampai ireng badannya. Biar saya pinter baca Quran, disekolahkan di LPKMS, Lembaga Pendidikan Masjid Syuhada. Saya bisa baca Quran, saya bisa belajar tajwid di sana, belajar seni tilawah dan sebagainya. Siapa yang memetik hasilnya? Bapak saya. Bapak saya yang ngasih rezeki pada bapak saya, Masya Allah sampai meninggal dunia belum bisa baca Quran loh. Meninggal dunia bapak saya ini belum bisa baca Quran. Alhamdulillah ibu saya sekarang masih hidup dan sudah bisa baca Quran. Tuh. Ya Pak sekalian, kalau panjenengan bapak-bapak ibu-ibu punya rezeki lebih, biaya itu. Anak-anak yang belajar ilmu agama, ngomong sama mudirnya, kepala sekolahnya atau musyrifnya, ya pendampingnya. Ini siapa nih anak di sini yang nggak mampu dan pinter, loh ini ya, nggak mampu, pinter dan semangat bu, ya Pak. Cari yang kita benar-benar nanti bisa benar-benar bermanfaat untuk kita. Oh ini nanti segala sesuatunya kalau kita nggak mampu bisa membiayai lebih ya, nanti uang jajannya dari saya. Nah gitu, ya gitu. Atau mungkin nanti SPP-nya dari saya, atau mungkin nanti uang sabunnya, odol sabun dari saya. Boleh membiayai. Dan banyak bu, anak-anak yang dibuang, Masya Allah, itu saya lihat sendiri tuh di pondoknya Ustadz Farudin tuh di Goden tuh, mana itu, aduh Masya Allah lupa saya. Itu di sana bu, ada anak yatim piatu, bacaannya nerit-nerit, kalau hafalan Quran dan hadis sambil nyapu masjid. Tahu sendiri saya itu. Sebenarnya kata ustadznya dia nggak pinter amat, tapi dia rajin getol gitu ya. Dia dititipkan sama Pak D-nya karena Pak D-nya sudah nggak bisa membiayai. Ya di situ mereka di-free-kan, digratiskan oleh pondok. Nyapu masjid sambil bacaannya, oh, Masya Allah. Coba jenengan bayangkan biayai anak seperti ini, terus buat makan anak itu jadi daging, jadi tenaga. Anak itu baca Quran, nyimak Quran, belajar agama, ngalir nggak pahalanya? Masya Allah. Bayangkan jamaah. Ya, mungkin ya di antara kita dikaruniai anak yang tidak senang belajar agama, mungkin. Ya kita berharapnya semuanya senang lah, senang belajar agama. Tapi malah ada yang senang belajar ilmu dunia, ya saking senangnya sampai lupa ilmu akhirat. Ya kalau sudah terlanjur ya sudah cari anak orang lain yang nggak mampu kita biayai mereka. Jadi jamaah sekalian, sementara itu dulu yang dapat kita sampaikan. Zikir sebagai tameng. Wallahu ta'ala alam bisawab. Aqulu qouli hadza fa astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.